Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Ibu Ketua STKIP PGRI Trenggalek, Ibu Dr. Dwi Kunchorowati MBD beserta jajarannya. Dan yang kita hormati juga Bapak Kaprodi beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen, wabil khusus Pak Kaprodi Mas Rahmat Febrianto yang keren dan luar biasa. Dan juga Bapak Ibu dosen yang senantiasa menjadi salah satu bagian tak terpisahkan dari upaya kita. Ini ada sesepuh kita, ada Bapak Narimo. Kalau Pak Narimo ada itu selalu nerimo yang pandum, jadi tetap semangat gitu ya. Jadi semangat kita dengan rasa tulus ikhlas menjadi komitmen kebersamaan kita untuk tumbuh kembang membesarkan STKIP PGRI Trenggalek yang keren dan luar biasa ya. Meskipun tempatnya di ujung, tapi benderanya akan berkibar seluruh Nusantara. Dan ini harus diwujudkan melalui karya-karya tadi dalam rangka bulan bahasa tadi sudah sampaikan. Tetapi sebelum itu, saya turut mengucapkan Dies Natalis yang ke-33. Semoga dengan usia 33 itu semakin dewasa, semakin kuat, semakin kokoh, untuk super tim STKIP PGRI Trenggalek akan unggul, kreatif, inovatif, dan berbudaya seperti tadi yang disampaikan Mas Rahmat dan kawan-kawan. Ini menjadi bagian terindah untuk bisa menyatukan super tim STKIP PGRI Trenggalek yang luar biasa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya tahu posisi STKIP Trenggalek itu sekitar 5 tahun yang lalu. Tetapi kondisi yang kita miliki adalah menjadi investasi dan aset yang harus dikembangkan. Sehingga potensi itu tidak bisa kita biarkan, investasi itu tidak bisa kita biarkan, dan kita harus bisa melebarkan sayap untuk bisa mengembangkan sayap itu dan akhirnya bisa terbang ke angkasa. Sehingga kita pun turut serta menyinari dunia melalui STKIP PGRI Trenggalek. Dan kita pun bisa menjadi seperti bintang, bulan, dan matahari yang selalu menyinari bumi, baik tampak maupun tidak tampak oleh manusia. Ini komitmen kita. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, kalau tadi disampaikan beragam kegiatan yang disampaikan oleh oleh teman-teman, mohon izin saya bisa dibagi untuk membagikan tayangan, bisa enggak, Mas Hos? Jadi kalau kita lihat dari beberapa komponen yang kita temukan untuk bisa menjadikan terbaik bahwa diri kita akan menjadi salah satu bagian penting. Saya di bagian saja Mas, tak ngeser dari sini Mas. Mas host, saya bisa dibantu untuk saya dijadikan co-host saja, tak ngeser dari sini. Saya bagikan dari sini. Iya. Atau dibuat all share screen saja, jadi semua bisa nge-share. Nah, oke. Baik, Bapak dan Ibu, jadi kalau kita lihat bersama-sama menjadi salah satu bagian penting yang tentu saja tidak bisa kita tinggalkan, bahwa komunikasi kita di bulan bahasa ini menjadi salah satu bagian penting yang tentu tidak bisa kita lepaskan dari upaya untuk senantiasa melibatkan diri kita dalam komponen-komponen yang tidak bisa dilepaskan. Mas Rahmat sebagai nahkoda prodi, insya Allah akan terus membukakan ruang, memberikan media untuk berkreasi para mahasiswa, dan ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari upaya komitmen kita. Ini yang di tengah-tengah, ini ada Sri Kandi yang keren dan luar biasa. Saya kira akan menginspirasi dan memotivasi seluruh super tim STKIP PGRI Trenggalek. Sengaja saya untuk mengobati rasa kangen saya pada teman-teman Trenggalek, saya akhirnya jelajah literasi digital. Saya mencoba melihat bagaimana perkembangannya STKIP Trenggalek, ternyata keren luar biasa. Ini karena semua mendapatkan rahmat Febrianto. Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui Mas Rahmat Febrianto dan kawan-kawan. Jadi ini bagian penting yang tidak bisa dilepaskan dari komitmen kebersamaan super tim dari keluarga besar STKIP PGRI Trenggalek. Jadi saya sekali lagi mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-33. Semoga akan semakin berkembang,
cetar membahana, dan nanti apa yang bisa adopsi support, adopsi bantu, silakan Mas Rohmat berkomunikasi dengan saya, juga bisa komunikasi dengan Mbak Eti selaku Ketua Adopsi Provinsi Jawa Timur. Dan jangan lupa teman-teman dilibatkan semua agar ada silaturahmi akademik, silaturahmi profesional yang nanti bisa kita kembangkan bersama-sama. Nah, teman-temanku yang hebat dan luar biasa, hari ini masih dalam rangka topik kita penguatan eksistensi bahasa dan sastra Indonesia untuk membangun karakter nasionalisme. Maka teman-teman yang mengaku prodi bahasa Indonesia, mahasiswa bahasa Indonesia, kalau kemarin belum mengucapkan Sumpah Pemuda, belum membaca Sumpah Pemuda, mari kita ikrarkan bersama hari ini bersama Pak Rohmadi. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Komitmen ini akan selalu melekat. Mengapa saya titipkan untuk melekatkan nasionalisme, untuk membangun karakter nasionalisme melalui bahasa? Saya selalu titipkan melalui komitmen bersama sebagai guru, sebagai dosen, sebagai mahasiswa. Tolong titipkan di sela-sela mau ngajar, di tengah-tengah ngajar untuk ice breaking, ataupun di akhir ngajar. Kalau saya katakan aku cinta, jawablah mahasiswa bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa. Lalu tepuk tangan sambil senyum 228. 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. Rasa syukur kita mendapat Mas Rohmat Febrianto. Gitu ya. Jadi betul-betul komitmen itu kita jaga untuk menanamkan rasa cinta dan bangga, menanamkan rasa nasionalisme dalam komitmen kita berjalan, dan ini akan bersinergi dalam proses pembelajaran kita, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Semua akan bersinergi, dan ini akan menjadi energi positif yang tentu saja apa yang dikatakan teman-teman, apa yang dikatakan Bapak Ibu dosen, apa yang disinergikan Bapak Ibu dosen yang lain dari prodi yang lain. Ketika Bapak Ibu datang juga ke prodi lain melalui MKWK atau MKHU dulu. Nah, ini menjadi salah satu bagian penting. Bagaimana kita mengidentifikasi itu betul-betul menjadi sebuah perantara untuk mengantarkan rasa cinta dan bangga di era digital ini yang semakin tergerus. Tapi apakah mati? Tidak. Semua akan membukakan sayap, semua akan membuka ruang. Untuk apa? Untuk melihat berbagai fungsi bahasa yang kita miliki. Fungsi bahasa sebagai bahasa nasional jelas, fungsi bahasa sebagai bahasa negara jelas. Tetapi bagaimana kita bisa menempatkan diri untuk menempatkan posisi bahasa sebagai alat ekspresi diri? Nah, ini nggak bisa. Kalau saya lihat Mas Rohmat, cukup dengan senyuman, Mas Rohmat tersenyum, 228, 2 cm ke kiri, 2 cm kanan, 8 detik mengembang. Itu menunjukkan ada chemistry, ada kesamaan visi, ada kesatuan hati, ada kesamaan emosional yang kita padukan. Cukup dengan ekspresi itu saja saya udah paham Mas Rohmat sedang berbahagia. Karena apa? Dies Natalis yang ke-33 tahun. Dan tentu Dies ini akan memberikan ruang dan warna menjadi media promosi untuk prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP PGRI Trenggalek. Kenapa? Karena komitmen mahasiswa, tadi Mbak Rahma, Hanifah, ya, kemarin saya juga ada Mbak Flora, Flora Fauna gitu ya. Saya sebut Mbak Flora Fauna itu. Nah, ini menjadi salah satu bagian kolaborasi. Kenapa? Menjadi alat komunikasi antara Trenggalek dengan Pak Rohmadi di Solo, ya. Antara Solo dengan Bengkulu. Ini tadi mohon maaf, saya juga mohon maaf ya, saya belum mohon maaf. Mohon maaf Pak Rohmat, kemarin seharusnya pagi, tapi karena berbenturan bersamaan dengan di Bengkulu maka jadi siang. Saya mohon dimaafkan ya sekali lagi. Nah, ini menjadi komitmen bersama kita. Kalau kita lihat dalam proses pengembangan diri, komunikasi yang kita lakukan, ini menjadi salah satu bagian integrasi antar suku, antar budaya, antar sosial, antar ekonomi, antar pendidikan, antar agama, semua bersatu padu. Dan ini komitmen bersama untuk mengadaptasikan, mengintegrasikan nilai-nilai sosial yang ada di sekeliling kita. Saya tidak tahu Mbak Rahma tadi pagi sedang menangis karena kehilangan sesuatu. Saya tidak tahu. Tapi siang hari ini dia tersenyum 228, itu menunjukkan kebahagiaannya. Karena dia berhasil membawakan acara ini dengan gembira,
dengan bahagia. Dan ini menjadi bagian ekspresi diri yang dilakukan Mbak Rahma Hanifah. Karena apa? Nanti akan dapat traktiran dari Pak Rahmat sebagai Kaprodi. Karena apa? Berhasil membawakan acara ini dengan gemilang, dengan cerah ceria, sehingga di Diasnya yang ke-33 tahun betul-betul sukses. Dan ini menjadi bagian alat kontrol sosial. Apakah kita bisa melihat secara jeli dari kacamata lahiriah kita atau batinnya kita? Semua bisa diukur dengan bahasa. Karena bahasa bisa kita lihat dalam dimensi tertentu. Kita bisa melihat ketika kita melihat anak kita, "Dek, bisa bantu Bapak?" "Oh, bisa, Pak." "Oke, kalau bisa bantu, ayo kita teriakkan yel-yel kita. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia luar biasa." Lalu tepuk tangan bersama-sama sambil senyum 228. Semua mengikuti. Dan ini menjadi sebuah apa? Sebuah kekuatan. Jadi saya ketika menguasai bahasa tertentu, saya bisa mengendalikan lawan tutur kita. Dan kita tidak perlu pasang susuk, kita bisa mengendalikan orang lain. Nek orang-orang tertentu harus pasang susuk terkendali. Nek kita bisa mengendalikan yang pakai susuk. Wah, gitu ya. Karena apa? Ada kembalian uangnya, sehingga semangat kan, gitu ya. Jadi susuknya bisa kembali. Lah, alat kontrol sosial inilah yang senantiasa akan bisa kita kendalikan dengan apa? Dengan budaya 5S. Ini yang sebenarnya akan kita bawa nilai-nilai karakter nasionalisme itu. Teman-teman harus dimulai dari diri sendiri. Teman-teman guru, dosen, mahasiswa, guru, alumni, bahasa dan sastra Indonesia harus menjadi model, harus menjadi teladan untuk bisa menjadi karakter nasionalisme melalui bahasa kita. Berbahasalah yang benar, baik dan santun. Saya ketemu Mas Rohmat. "Assalamualaikum Mas Rohmat. Kados pundi pawartosipun? Lak nggih sami do sehat to?" Ya gitu. Ini pertama, saya selalu katakan, jadilah orang yang pertama memberikan senyuman terlebih dahulu. Maka kalau kita memberi, saya mendapat. Saya mendapatkan senyuman Mas Rohmat paling manis di dunia ini. Belum pernah diberikan pada orang lain, baru diberikan kepada saya. Karena apa? Saya memberikan senyuman itu. Maka dengan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Maka saya selalu katakan, guru dan dosen, mahasiswa harus cinta dan bangga menjadi guru dan dosen bahasa Indonesia, termasuk mahasiswanya. Mahasiswa harus bangga kuliah di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kenapa demikian? Karena apa? Karena saya selalu katakan, "Dek," kalau ditanya Mbak Rahma, "Dek, kuliah di mana, Dek Rahma?" "Oh, Bapak, saya kuliah di Trenggalek, Bapak." Trenggalek di mana?" "Di STKIP PGRI Trenggalek, Pak." "Wih, iya toh, prodi apa?" "Bahasa Indonesia, Pak." Bahasa Indonesianya dengan lembek, dengan males, dengan tidak percaya diri. Maka mulai hari ini Mbak Rahma dan kawan-kawan silakan harus percaya diri, ya. Di sini ada Bu Dwi Kuncorowati selaku ketua STKIP PGRI, harus percaya diri. Nek ditanya, "Dek, kuliah di mana?" "Loh, saya kuliah di Trenggalek, Bapak." "Di mana?" "Di STKIP PGRI Trenggalek." "Loh, prodi apa?" "Loh, Bapak belum tahu toh? Di STKIP PGRI Trenggalek itu hanya ada 2 prodi, Pak. Satu prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kedua prodi lainnya. Itu. Jadi harus percaya diri. Hanya ada 2 prodi. Satu prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang kedua prodi lainnya. Itu yang diajarkan Pak Narimo, harus nerimo dan legowo, sehingga akan ikhlas lahir batin. Hasilnya pun luar biasa gitu ya. Jadi betul-betul komitmen kita itu akan kita bawa untuk bisa bersinergi, sehingga proses inilah yang nanti akan mengantarkan kecintaan dan kebanggaan kita. Maka rasa nasionalisme, karakter nasionalisme itu akan bangkit, tumbuh dan menjadi virus positif. Kalau virus-virus itu kita tanamkan dalam jiwa kita, selaras dan akan berkesinambungan, maka virus itu akan masif, cepat bergerak dan masuk ke semua lini. Nah, seperti virus-virus kemarin corona itu, das. Tapi sekarang sudah pamit. Kemarin pamitan pada mau pulang. Nah, sehingga alhamdulillah ini Indonesia sudah mulai aman terkendali. Semoga segera aman terkendali, sehat semua, bagas waras, bisa saling berbagi cerita, dan insya Allah ini akan memberikan kenikmatan bersamaan kita semua. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat bahasa sebagai bentuk jati diri bangsa, komitmen ini kita masih ingat bersama-sama. Bu Dwi itu selalu mengingatkan pada kita semua, ajining diri gumantung ing lati, ajining rogo gumantung ing busono. Nah, ini menjadi sebuah komitmen. Bahasa itu merupakan bentuk jati diri bangsa.
Kalau kita ingin membangun karakter nasionalisme dengan bahasa, maka kita bisa suguhkan. Adik-adikku sekarang di sosial media, kita bisa lihat teknologi yang kita pegang, gawe, handphone yang kita pegang, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Mau ketemu Bu Dwi Kunchorowati, Bu, bisa ke kampus hari ini? Loh, mosok yo matur karo ibundane, Bu, bisa ke kampus hari ini? Itu terjadi. Di era digital ini terjadi. Ingat zaman Pak Narimo itu mau konsultasi pada pembimbingnya, mau telepon itu loh mikir 3-4 kali. Aduh, kalimatnya nanti gimana ya? Sudah tepat apa belum ya? Ini jangan-jangan nanti keliru ya? Jangan-jangan salah kata. Aduh, nanti gimana ya? Akhirnya nggak jadi telepon, diangkat lagi, siapkan lagi. Itu sampai seperti itu. Dan ini mungkin terjadi. Tetapi anak-anak sekarang, perubahan teknologi itu berdampak. Nah, karakter inilah yang kita bangun, karakter melalui bahasa untuk membangun nasionalisme, kejiwaan, dan kecintaan kita. Ini akan terbangun. Melalui apa? Melalui bahasa. Bahasa Indonesia akan mengantarkan kita karena bahasa sebagai alat komunikasi, lisan dan tulis. Sehingga apa? Untuk bisa menuju ke sana, kita harus memiliki semangat untuk bangkit, dan bangkit. Nah, bangkitnya ini tentu akan sama dengan semangatnya Pak Bangkit Adiswasono. Karena apa? Dalam konteks ini betul-betul memiliki sikap dan tanggung jawab yang luar biasa untuk mengantarkan diri. Makanya teman-teman, adik-adikku yang keren dan luar biasa, para mahasiswa yang top markotop, bisa menunjukkan komitmennya. Bagaimana kita bersosial media yang santun, menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang baik. Saya pernah uji petik mahasiswa-mahasiswa saya ketika saya tanya, Dek, pernah menggunakan kata-kata makian atau yang tidak sopan di sosial media selama kamu dari kecil sampai sekarang pegang HP? Nah, Bapak, sudah Bapak. Tapi ya kadarnya nggak separah yang lain-lain. Artinya sudah. Nah, dalam koridor ini berarti kita bisa melihat bagaimana penggunaan bahasa yang berintegrasi dengan sosial media. Ini kita lihat dalam posisi seperti ini. Karena apa? Segala sesuatu yang kita tanamkan dan kita berikan pada mahasiswa kita, ini akan sangat tertarik ketika kita membangun karakter di era digital seperti ini. Mengapa demikian? Karena dimensi yang kita alami sekarang adalah perubahan zaman, perubahan teknologi, dan tidak bisa kita hindarkan, teman-temanku yang hebat dan luar biasa. Semua mengalir dengan deras, informasi melimpah ruah, dan semua bisa digunakan. Sekarang sekali tetuk, kita bisa belajar literasi digital ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Dan itu semua akan berpengaruh berlimpah ruah untuk kita. Tetapi pertanyaannya, apakah kita bisa mengendalikan teknologi atau kita yang akan dikendalikan teknologi? Nah, ini yang menjadi PR bersama-sama kita. Nah, kita lihat wujud karakter yang mulai terdisrupsi. Ini ketika Bapak Ibu lihat di grup-grup WA. Kadang di grup WA akhirnya menjadi percekcokan, akhirnya dari grup keluar grup, akhirnya dikeluarkan dari grup. Karena apa? Hanya cara berkomunikasi. Sebenarnya mereka maksudnya juga baik. Kadangkala ingin menyampaikan sesuatu, cuma caranya kadangkala tidak bisa menempatkan dengan bahasa yang santun. Maka dimensi ini yang harus kita bawa. Dimensi ini yang kita tata. Maka dengan dimensi-dimensi yang kita tata inilah yang saya berharap bahwa teman-teman nanti ini bisa mengantarkan bagaimana kita bisa menempatkan diri. Konsep-konsep inilah ketika Bapak Ibu kadang bisa melihat bahwa dimensi yang kita bangun, karakteristik kita untuk bisa membangun karakter yang betul-betul berjiwa nasionalis, itu ketika bisa memahami filosofi bagaimana memanusiakan manusia. Maka kenapa saya ingin katakan bahwa penguatan bahasa dan sastra Indonesia untuk membangun dan mewujudkan karakter nasionalisme itu kata kuncinya satu. Bagaimana dengan bahasa kita bisa memanusiakan manusia. Ingat teman-temanku yang hebat dan luar biasa, Bapak Ibu dosen, mahasiswa, guru yang tergabung dalam kegiatan hari ini. Tidak ada satu manusia pun yang mau dilecehkan. Tidak ada satu manusia pun yang mau direndahkan. Semua ingin dihargai, semua ingin dijunjung. Tetapi komitmen ini bukan untuk memuji atau menyombongkan diri, tetapi bagaimana untuk bisa memanusiakan manusia, menghargai, menghormati. Ini komitmennya, ini kuncinya. Dengan bahasa yang santun. Saya ketemu Pak Narimo, sugeng enjang Bapak kados pundi pawartosipun. Untuk membungkukkan badan di depan Pak Narimo itu tidak cukup sehari 2 hari belajar. Butuh sekian waktu yang lama. Coba cari anak-anak muda sekarang, mohon maaf, saya masih ingat betul, Pak Narimo mungkin mengalami. Saya masih ingat betul saat saya, karena saya kan orang Desit Pak Narimo ya. Saya masih ingat betul ketika saya dulu Karang Taruna, ketika memberikan layanan kepada Bapak Ibu, dimulai dari yang sepuh dulu, dimulai yang tua dulu.
lalu ditempatkan, kemudian dari situ setelah selesai, itu kita persilahkan, monggo Bapak, daharan saha unjukan sampun siap, monggo. Nah, terus kita undur diri dengan tidak langsung berdiri, tapi kita lengser dengan tetap jongkok. Ini menjadi salah satu wujud bahwa komitmennya untuk bisa menghargai yang tua luar biasa. Nah, Bapak dan Ibu yang kami hormati, oleh karena itu, pilar untuk bisa menjaga rasa, jiwa, jati diri bangsa, untuk bisa mewujudkan karakter nasionalisme yang kuat melalui bahasa Indonesia, maka kita harus bisa tunjukkan, baik lisan dan tulis, melalui sosial media santun, bertemu langsung santun, tetap bahasanya baik, dan ini memberikan warna yang luar biasa. Insya Allah, dengan ini semua akan bisa terurai dan akan tertata rapi, dan semuanya akan bisa melihat pembeda dari Bapak Ibu, baik orang bahasa maupun non bahasa. Dan ini menunjukkan komitmen kita bersama-sama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika kita melihat dimensi-dimensi yang ada dari pemerintah pun sudah dibatasi dengan Undang-Undang ITE. Dan sekarang ini Bapak Ibu kalau sering diundang ke Polres untuk menjadi saksi ahli, yang paling banyak pelanggaran Undang-Undang ITE di kegiatan Facebook, di sosial media yang ada. Dan itu berlaku dan terjadi pada siapa saja. Sehingga itu tidak bisa kita lepaskan dalam keseharian kita. Harus kita jadikan pemahaman bahwa ini menjadi PR buat kita bersama-sama. Bapak dan Ibu yang kami hormati, komitmen kita untuk berbahasa yang baik, benar, dan santun, ini menjadi wujud bagaimana kita menunjukkan karakter kita bersama-sama.